aku tuh kadang kalau misalkan ngelihat orang lain tuh kalau pas pembagian rapot suka ada orang tuanya, sedangkan aku tuh kayak nggak ada tuh sedih gitu ya. Gitu ya, Sedih banget, terus udah gitu. Tapi aku pengen nunjukin, man, lo tuh bukan apa-apa tapi bisa jadi seseorang nih. Lo jadi dari yang seorang nothing bisa jadi something nih. Gimana caranya? Oke Kak Iman, ingetin zaman dulu deh, kita zaman nostalgia dulu nih. Aku ingat Kak Iman itu buat sebuah kompetisi lomba. Jadi anak-anak yang 15-20 itu dikasih kertas satu-satu. Kalau Kak Iman ngasih uang 5 juta, katanya, kata Kak Iman gitu. Kira-kira 5 juta itu mau kalian apakan? Wah, mau kalian apakan itu 5 juta? Udah gitu semuanya nulis di kertas itu, nggak ada yang tahu, semuanya ditulis. Akhirnya dikumpulin dan teman-teman aku juara 2 waktu itu. Aku juara 2. Diambil 3 juara yang mereka itu bagus banget. Tujuannya 5 juta itu mau diapain gitu. Sumpah aku lupa banget itu. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya uang juga. Uang juga. Sumpah aku lupa banget, lupa banget. Zaman dulu banget, aduh. Jadi kita ngucapin terima kasih banyak, nggak mungkin kita seperti ini kan pasti karena bantuan Kak Aiman Reki. Dan ini menginspirasi banyak orang juga teman-teman. Sosok Kak Aiman yang sekarang ini pasti sudah banyak yang dilalui dari perjuangannya yang luar biasa dan lain sebagainya. Itu pasti ada motivasinya dan pasti ada semacam dorongan gitu ya. Kira-kira seperti apa nih? Kalau perjuangan sih pasti banyak banget ya perjuangan yang aku laluin tuh nggak gampang gitu. Mungkin ada di posisi ini ya, walaupun sekarang juga menurut aku tuh bukan posisi yang terbaik, tapi setidaknya aku di posisi ini tuh udah melewati perjuangan yang lumayan susah juga gitu. Dan dari mulai aku dulu aku tuh pengen banget kuliah, lulus SMA tuh ya. Cuman aku ngelihat background keluarga aku tuh kayaknya cuma nenek kakek aku doang. Kakek aku tuh baru pensiun gitu. Aku bingung nih, kakek aku ntar bayarin aku dari mana nih? Kakak aku belum settle banget gitu kan. Sampai aku mikir, kayaknya aku mendingan kebetulan pas aku lulus aku kelas 3 SMA tuh ada pemilihan majalah Aneka Yes ini. Punya majalah Aneka Yes, aku kepilih aku waktu itu ketua OSIS kan di SMA tuh, wakil ketua OSIS. Nah dari situ aku disuruh ikutan majalah Aneka Yes, itu ada acara di sekolahan aku. Setelah acara sekolahan selesai, kepilihlah jadi top guest Aneka Yes. Akhirnya aku disuruh ke Jakarta. Dari seluruh Indonesia tuh ada 40 orang, 20 cewek, 20 cowok. Kakak dari mana asalnya itu? Aku dari Garut waktu itu. Dari Garut. Jadi campuran gitu, 40 tuh dari Riau, dari mana gitu kan. Nah, waktu itu bikin acaranya di Jakarta, terus aku nggak juara. Gitu. Yang juara itu yang aku inget tuh, mungkin yang sekarang masih aktif tuh Reza Rahadian. Dia juara favorit. Juara favorit. Wah, seangkatan dong sama Kak Aiman gitu. Seangkatan. Luar biasa gitu kan. Nah, terus udah tuh abis itu kontrak 1 tahun di majalah tersebut kan. Nah, pas kelulusan SMA, ya udah deh menurut aku kayaknya aku mendingan lanjutin dulu aja deh. Siapa tahu Allah kayaknya ngasih jalan nih. Kenapa aku masuk di majalah ini tuh jadi jalan buat aku juga untuk menggapai kesuksesan aku ini. Ya udah akhirnya aku tuh udah nekat aja deh. Setelah kelulusan SMA, aku ke Jakarta. Aku udah janjian sama teman-temanku yang top guest itu 3 orang untuk ngekos gitu di Jakarta, tapi punya target itu 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak ada penghasilan, nggak ada kemajuan, ya berarti kita balik lagi deh gitu. Dan alhamdulillahnya tuh alhamdulillah aku dapat iklan, terus dapat lagi show gitu-gitu. Jadi menurut aku tuh kayaknya ini lumayan nih di entertain ini. Tapi ya tahu sendiri, di entertain tuh nggak semudah yang kalian pikir untuk dapetin uang. Karena kita dapetin uang gampang nih, tapi yang kita keluarin juga gampang karena kita belum harus. Kalau mungkin orang-orang kantor ya udah baju biasa aja, kerja dapat uang ya udah, nggak perlu harus pikirin penampilan. Kalau entertain itu kita harus modal lagi buat penampilan kita, harus penampilan perjalanan kita gitu. Jadi kayak itu kalau awal-awal tuh menurut aku tuh kayak masih belum dapetin untungnya lah gitu. At least ngerasain banget yang namanya enaknya tuh baru sedikit, banyakan susahnya gitu. Apalagi tinggal di Jakarta yang nggak punya saudara, bahkan aku sempet banget yang nggak punya uang nih. Terus abis itu mau makan apa ya gitu loh.
sampai bingung gitu. Aku mau ada mie doang kan, ada mie rebus doang. Masa mie rebus lagi nggak makan nasi? Terus aku cuma ada uang 5.000 nih gitu. Gimana caranya? Aku buat besok lagi nih. Akhirnya aku belilah ke toko rumah makan Padang gitu. Bu, beli nasi dikit aja. Kata waktu itu masih murah deh, nasi itu kan masih 3 ribuan gitu kali ya. Wah, berapa? 2.000 gitu kata gue gitu 2.000. Terus kata tuh tukang nasi Padang, dikit amat. Iya, ini buat kucing. terus gua pikir, kenapa gua ngomong buat kucing? Dalam hati gua aja, kucing gak ada nasi. Aduh, itu kocak banget sih. Itu sampai kayak gitunya gitu. Sampai sekarang masih keinget sampai segitunya gitu. Saking bingung gimana lagi nih mau buat makan gitu. Dan itu saking jeripaya yang aku laluin. Selain itu juga aku pasti di jeripayanya itu naik angkutan umum yang kesana kemari tuh harus, apalagi orang misal aku tuh dari Garut gitu terus datang ke Jakarta yang ternyata Jakarta tuh gede banget, naik metro mini, naik bis, sempat misalkan harusnya di Blok M turunnya di Kampung Melayu, muter lagi ke Blok, karena kan tulisan Kampung Melayu Blok M, oh ini mau mungkin ke Blok M nih gitu, ternyata itu Kampung Melayu. Gitu. Itu hal yang menurut aku tuh aduh sedih, tapi aku syukurin banget gitu. Apalagi ketika di perjalanan aku tuh selalu mikir, Man, tenang Man, lo bisa gitu. Sambil kadang aku tuh sedih banget gitu. Ternyata susah banget ya untuk dapetin apa yang aku mau tuh gitu ya. Datang ke tempat castingan, orang-orang pada turun dari mobil gitu. Terus aku turun dari angkot, terus diliatin, terus aduh, ini bau berengus kayak gitu. Kayak, tapi dari situ aku mikir kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa. Aku tetap yakinin insya Allah dengan aku usaha-usaha yang aku lakuin. Seperti misalkan aku tuh kalau orang ganteng tuh banyak menurut aku, tapi gimana aku punya nilai plusnya, nilai lebihnya, ya itu aku minta sama Allah nilai plusnya dengan cara tambahin sholatnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sama puasanya aku tambahin. Karena dengan faktor X tersebut menurut aku bisa memudahkan jalan aku gitu. Sedekah, sholat, puasa Dan yang biasa itu tuh yang paling penting tuh. Jadi menurut aku tuh alhamdulillahnya dengan cara kayak gitu kayak gampang banget gitu. Apalagi di momen waktu itu aku baru baca buku tentang Notes from Qatar. Itu cerita tentang itu tuh kalau lo pengen dikagetin dengan rezeki yang datang sama lo coba sedekahnya itu beda dari biasanya. Yang biasa cuma lo ngasih 1.000, 2.000, tiba-tiba lo ngasih aja 100.000 sama pengemis misalkan. Pasti pengemis pun langsung, hah, ini beneran nih 100.000, makasih banyak ya, pasti bakalan semuanya didoa-doain. Dia bilang juga kalau di buku itu kalau kita tuh pengen dapetin apa yang kita mau, coba pancing dengan sedekah. Karena sedekah itu selain memanjangkan umur, selain memberikan rezeki yang banyak, tapi juga bisa mengabulkan keinginan-keinginan. Dan akhirnya aku ya udah deh sedekahnya aku tambahin lagi karena aku niat nih kalau aku misalkan sambil aku nazar juga kalau aku dapetin iklan Coca-Cola Piala Dunia ini yang which is alhamdulillah banget budgetnya, aku bakalan ngasihin setengahnya buat anak yatim gitu kan. Waktu itu tuh ternyata tiba-tiba aku kepilih lah. Biasa. Itu aku kayak nggak, karena aku mikir juga kalau dari segi penampilan kayak banyak banget yang keren gitu. Kenapa kok jadi aku yang kepilih gitu. Dan itu mungkin salah satu faktor X yang aku lakuin itu. Dari situ oke nih aku berarti kasihin setengahnya itu buat anak yatim, aku ikhlasin, alhamdulillahin karena emang aku udah nazar kan. Terus ternyata dari situ jadi kayak menambah lagi faktor keberuntungan aku tuh yang lain. Seperti sinetron Islam KTP ini yang waktu itu niatnya itu cuma 30 episode doang, tiba-tiba jadi 550 episode tuh kayak Masya Allah luar biasa banget. Nah dari situlah aku jadi semakin yakin bahwa dengan kita sedekah, dengan kita ngelakuin faktor X yang seperti aku bilang, sholatnya tambahin, sedekahnya tambahin, puasanya tambahin, itu bisa menggapai keinginan kita. Iya, teman-teman. Jadi ketika aku masuk tadi ke sini aku lihat posternya Aiman Ricky bermain Islam KTP karena rajin beribadah. Aduh, ternyata itu benar. Luar biasa. Alhamdulillah. Gitu, jadi kedekatan dengan Allah itu juga akan membantu kita. Allah akan bantu kita, teman-teman. Nah, itu dia tuh yang membuat aku kayaknya pengen ngasih semangat buat teman-teman yang lainnya tuh bahwa ayo kita bisa menggapai keinginan kita, impian-impian kita kalau kita mau bekerja keras dan kita mau
tambahin dengan mendekatkan diri sama yang di atas. Kalau kita pengen sesuatu, kalau misalnya kita ini pengen pacaran nih sama si A, kalau kita nggak dideketin kan pasti dia juga nggak mau dong. Kalau kita deketin Allah, insya Allah Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik juga buat kita. Biasa. Gitu. Mungkin ini ada nasihat Kak Aiman buat para pemuda-pemuda atau teman-teman di luar sana penonton yang pengen seperti Kak Aiman. Harus lebih dari aku lah. Okay. Aku mah belum apa-apa. Oke Kak, mungkin ada nasihatnya. Nasehatnya aku nggak bisa ngasih nasehat, intinya aku juga masih belajar, tapi yang pasti selalu berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya yang masih berjiwa muda semangat terus menggapai harapan-harapannya, impian-impiannya. Jangan putus asa, yakinin pasti bisa menggapai harapan kalian dan selalu yakin kalau Allah itu bakalan nolong kalian asalkan kalian juga lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Terus giatkan sedekahnya, terus giatkan sholatnya, terus giatkan puasanya, dan yang paling penting juga adalah minta doa restunya orang tua. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak banget sama Kak Aiman, sosoknya Kak Aiman Ricky, gimana perjalanannya dari nol sampai beliau seperti ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah. Aku Reza Andrean Dan aku Aiman Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.